kunjungan di PGSP. Ini kita kuliah di sini. Dan dalamnya seperti ini. Kita masuk ke Museum Gumuk Pasir. Ini di JLS. Ini dalamnya. Harus lihat-lihat ya. Ada kapal. Terus kita masuk ke sana. Ruang teater 1. Nyambi ngevlog. Kan kuliah di sini. Nah, ini. Lah. Bioskop. Ya, film. Kita diajak keliling dulu. Melengkapi kapal-kapal, ini ada turun-turun trailer untuk memantau teman-teman tunanetra kita. Di sini ada koleksi mengenai kerajinan yang ada di pesisir Jogja. Jadi ada bahan-bahannya dari pandan laut, ada handmade produk. Nah ini kalau sama mereka itu sama juga ya. Dari perbatasan memang zona kedalaman 11.034 meter merupakan titik terdalam di lautan Planet Bumi. Titik terdalam ini ada di negara Filipina, tepatnya di Palu Mariana. Palu Mariana juga merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah sini ada peta dan jalur tol laut. Jadi ini dulu program Nawacita Comoly ya, tapi tidak menjabat. Jadi ini adalah jalur tol laut khusus untuk kapal-kapal logistik. Jadi harapannya dengan adanya tol laut ini biaya operasional itu lebih sedikit dan harga-harga di seluruh pulau di Indonesia itu tidak terlalu jauh. Jadi tujuannya untuk pemerataan harga. Mau sakit perut apa siangnya? Pak, ini ada remote kontrolnya nggak? Cita-cita apa? Cita-cita apa? Kapal laut. Cita-cita saya kapal laut. Kapal laut cita-citam. Mau jadi kapal laut ya? Jadi kapal laut. Silakan boleh. Jadi di lantai bawah ini temanya adalah teknologi pemetaan. Jadi bagian lapangan yang digunakan untuk membuat peta pada jarak jauh. Monggo silakan boleh keliling. Mau langsung ke lantai 3 juga boleh, ke lantai 4 boleh. Atau lantai Ada penampakan. Disentuh bayar. Ini apa? Foto udara. Aerial foto. Bioskop. Ini loh, yang ini bisa ini coba, bisa nggak? Lihat. Kenapa?
informasi mengenai vegetasi yang ada di bisa ada info gratis mengenai vegetasi yang ada di Masalah juga kalau nggak digeser nggak bisa. Itu cara kerjanya foto udara. Dan vegetasi bukan asli. Yang jadi primadona itu yang punya tadi atau rumput mari. Malah Rumput mari. berhenti di Jadi dia tengah. kayak bulu babi, ya betul. Kayak bulu babi. Kalau dia ada kering, Bulu babi. Bulu babi. Pong. Pong itu kayak Sepong. Kompong itu ya, peluang ya. Dengan sedikit modifikasi. Modifikasi. banyak modifikasi. Dan ini tempat operasi. Jadi kalau untuk masyarakat sekitar itu melepas hari raya digunakan untuk pemanggil, ya. Kemudian untuk hari Wis. Gempi, yang lagu apa itu? Yang punya sama itu. Yang uniknya di tahun 2020 sampai 2021 itu terjadi peningkatan luasan bumi pasir karena COVID. Oh iya. Jadi karena COVID Betul. dan ada aktivitas manusia, jadi percepatan pertumbuhan bumi pasir itu ada peningkatan sedikit. Jadi tahun terakhir, jadi ini ada zona terbatas yang tadi disampaikan. Zona terbatas ini yang bangunan tanaman yang sudah ada diperbolehkan, cuma tidak boleh ditambah lagi. Kemudian yang ini zona inti, zona yang akan direstorasi. Kemudian yang ini zona menunjang, zona yang menunjang konservasi atau restorasi bumi pasir. Salah satunya adalah habitat, kita ada di sini. Ya. Yang 17 hektar ini. Ya, betul. Zona inti. Kita posisinya di mana? Oh, Di zona penunjang. masuk. Anu nanti di crop aja. Jangan ditekan ya. Jadi lekas. Iya. Iya, harus. Ini masuk YouTubeku ini. Khusus. Serial suplemen terapasir menggunakan sentrap ini namanya sentrap. Ini sebenarnya ada dua macam. Yang satunya itu sentrap yang ini ya satu. Kemudian yang Proper satunya sekali yang itu. Jadi yang ini itu sentrap yang buat apa ya, mengukur pasir yang lompat dan mungkin ya ada yang rayapan juga ada yang melompat di sini. Kalau yang merayap itu pakainya ya sentrap yang itu. Cuma yang sering digunakan yang ini. Soalnya kalau berubah arah yang itu tuh lumayan effortnya lumayan banyak gitu. Kemudian sentrap ini sebenarnya apa sih? Jadi ketika dulu di tahun 2015 ini kan ada kajian dari Fakultas Geografi. Jadi karena luasan bumi pasir semakin menyusut, akhirnya dibuat semacam kajian terkait zona tadi. Jadi zonanya dibagi ke zona terbatas di sebelah timur, kemudian yang tengah zona inti, kemudian yang paling barat itu zona penunjang. Nah, di sini itu ada batas zonasi. Ya payung sebelum panas. Yang di Mahasiswa harus hitam. patok warna kuning ini adalah batas zonasi zona inti yang di tahun 2015. Jadi ketika pas
revitalisasi PGSP dulu itu dibuat atau zonasi ini. Kemudian di tahun 2023 atau 2023 kemarin patok zonasi diperbarui dari Kabupaten Bantul. Jadi patok zonasi yang baru itu warnanya putih. Kalau teman-teman motoran ke timur nanti kelihatan warna putih dari kalau ngadep selatan. Kalau udah masuk zona inti ada patok warna putih. Nah, di tahun 2015 itu karena semakin menyusut dan adanya vegetasi tadi, makanya dari Fakultas Geografi itu membuat semacam alat atau tool yang digunakan untuk melihat suplai material pasir yang tertangkap ketika terbawa oleh angin yang dinamakan sand trap ini. Jadi untuk pemasangan sand trap itu seperti ini. Jadi ada komponen sand trapnya, alat sand trapnya, kemudian satu lagi ini pita ini yang digunakan untuk mengetahui arah mata angin. Jadi ketika pitanya ini terbawa angin ke sini, jadi arahnya ini diarahkan sejajar dengan ini. Ketika arahnya ke sini akan diarahkan sejajar seperti itu. Ini diarahkan sesuai dengan sand trap tadi. Kemudian pemasangan sand trap ini juga agak ribet sebenarnya. Sand trap ini pemasangannya untuk penguburannya itu tidak boleh langsung dari depan. Kalau dikubur dari depan otomatis nanti bisa keisi. Jadi ketika sand trap ini keisi itu otomatis nanti masuk ke data kita. Jadi datanya sudah zonk. Kemudian sand trap ini mungkin kita bisa lihat dari pengukuran sand trap yang di tahun 2022 itu pengukurannya dilakukan setiap triwulan. Jadi di triwulan itu dilakukan pengukuran sand trap. Kemudian bulan yang mendapatkan pasir paling banyak itu ada di bulan-bulan Juni sampai Agustus. Jadi ketika musim itu anginnya itu arahnya dari selatan, dari tenggara ke arah barat laut ya. Dari selatan ke arah barat laut. Kemudian selain pengukuran pasir tadi, jadi ada alat lagi ya. Jadi untuk mengetahui hubungannya dengan mungkin angin yang ditangkap, misal kecepatannya segini berarti pasirnya seberapa kayak gitu. Ketika pengukuran itu dilakukan pengukuran angin juga. Kemudian anginnya juga diukur azimut dari arah utara. Nanti buat digunakan untuk pembuatan windrows yang memperlihatkan arah pergerakan angin yang membentuk gumuk pasir seperti itu. Untuk pengukuran pakai anemometer ini diukur di 20 cm di bawah untuk melihat di dasarnya, dan di atas ini sekencang apa? setinggi 1 meter dan 20. Itu dilakukan setiap jam. Jadi pengukuran sand trap ini dilakukan setiap jam. Jadi 1 jam itu kita ukur. Kemudian kalau udah didapat selama 1 jam, alatnya ditarik. Kemudian dikumpulkan. Pasirnya itu dikumpulkan. Ini sebenarnya penampangnya bisa macam-macam. Cuma untuk biar bisa tertampung semua, ini harus ada penampang yang luas. Kemudian ini dikumpulkan. Kemudian yang sudah terkumpul nanti dimasukkan ke plastik, kemudian nanti diukur, jadi ditimbang. Jadi selama kalau yang kemarin itu dilakukan dari jam 7 sampai jam 4. Jadi ada orang yang standby di sana. 7 sampai jam Di 4. 9 titik. Jadi kemarin kita mengukurnya di setiap zona. Jadi ada zona terbatas, nanti ada yang ukur.
kemudian di zona inti ada, kemudian di zona penunjang juga ada, seperti itu. Nah, untuk pengambilan data ini biasa kalau terkait anemometer tadi dilakukan 3 kali. Jadi untuk mengambil rata-rata yang paling paling akurat istilahnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ini mungkin ini tangan. Ini sebenarnya ada ya kalau mau melihat. Jadi ini sebenarnya alat desain dari entah apakah dari Prof Haris atau dari Prof Narto ya, kalau dulu. Jadi ini sebenarnya terhubung ya, ini berlubang sampai ke sini. Jadi ketika penuh itu masuk ke sini. Tapi kalau ini suplai pasirnya kalau banyak ya, kalau banyak masuk ke sini. Jadi yang di sini juga harus dicopot, kemudian diukur juga. Tapi kalau banyak, tapi untuk volume yang sekarang ini enggak sebanyak itu. Jadi ini ditutup biar untuk mempermudah. Soalnya ini kalau sudah dicopot kayak gini, otomatis harus gali lagi. Lumayan effort sebenarnya. Iya. Ya, kita bertemu ya. Maksudnya mata kuliah ini ya. Terakhir mau pamitan so dikubur bareng. Gitu. Kapan kita ngumpul tugas tanggal 14. Oke, itu aja cukup ya, nggak perlu ditambahin tugas dari ini toh? Cukup Pak. Udah bisa ya? Bener ya, Pak? Udah dicoba, udah dilihat? Udah. Bisa. Oke. Belum biar dulu terserah apa-apa. Santai, kan santai. Kalau sudah tidak ada pertanyaan kita akhiri. Terima kasih atas kerjaannya datang sampai sini 30 kilo jaraknya sini ke Jogja. Kampus. Anda nggak ada apa-apanya itu 75 kilo dia PP 75 kilo berarti kalau PP 150 kilo. Rumahnya Delanggu. Ini rumahnya Bogor. Ini minggir nih. Ini jauh sama minggir aku ya Godian deket. Itu naik motor Godian sini Godian yang 40 kilo. Jadi kita sama-sama dari jauh semua. Itu yang deket mana? Mbak Jogja agak deket. Dia kalau ini kos di sini tuh kosnya. Udah ya, nggak ada pertanyaan. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita jumpa lagi. Tetap semangat. Jaga semangat, jaga kesehatan, jaga diri, jaga gengsi ya. Waalaikumsalam. Coba gini. Kalau di tempat itu nanti kan agak-agak